Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, pada bab 1 mata kuliah visualisasi data, kita akan mempelajari prinsip dasar penyajian data. Kita akan memahami bagaimana data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan visualisasi yang tepat agar informasi lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Mari kita mulai pembelajaran dengan memahami bagaimana data dapat disajikan secara jelas, efektif, dan menarik. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, adalah mahasiswa mampu memahami, menyajikan, menginterpretasikan, dan membandingkan data menggunakan metode statistik yang sesuai. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar penyajian data, mengidentifikasi ukuran pemusatan data dan penyebaran, memilih bentuk penyajian data yang tepat, membandingkan karakteristik beberapa kelompok data. Penyajian data secara definisi dan konsep. Yang disebut penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menampilkan informasi secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca atau audiens. Pentingnya penyajian data yang efektif. Penyajian data yang efektif memungkinkan audiens memahami informasi dengan cepat, mengurangi kesalahan interpretasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang baik. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah terkait ukuran pemusatan dan penyebaran data. Di ukuran pemusatan dan penyebaran data itu ada yang namanya istilah mean, median, modus. Mean, median, modus ini menunjukkan nilai pusat suatu data. Ukuran penyebaran data itu ada range, varian, standar deviasi. Ini untuk mengukur variabilitas data. Keduanya penting untuk memahami karakteristik dataset secara menyeluruh. Membandingkan kelompok data. Yang pertama adalah gunakan ukuran pemusatan untuk membandingkan nilai rata-rata antar kelompok. Yang kedua yaitu analisis penyebaran untuk melihat konsistensi dan varians dalam setiap kelompok. Visualisasi dengan grafik perbandingan untuk kesimpulan yang lebih jelas. Terus apa itu visualisasi data? Di sini representasi visualisasi informasi, yaitu visualisasi data adalah merepresentasi informasi dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, dan peta yang memudahkan untuk kita dalam memahami data. Mengubah kompleksitas menjadi kejelasan. Data yang kompleks, bervolume besar diubah menjadi grafis yang intuitif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Mengapa visualisasi data ini penting? Yang pertama adalah memudahkan pemahaman pola dan tren. Visualisasi membantu mata manusia mengenali pola, anomali, dan tren dalam data yang sulit terlihat dari angka mentah. Meningkatkan komunikasi data yang efektif. Grafik dan diagram ini pastinya menyampaikan pesan data secara universal, melampaui hambatan bahasa dan latar belakang teknis dari audiens. Tujuan visualisasi data itu apa? Yaitu mengkomunikasikan informasi dengan jelas, yaitu menyampaikan temuan dan wawasan dari data secara ringkas, akurat, dan mudah dimengerti oleh audiens yang beragam. Berikutnya yaitu membantu pengambilan keputusan berbasis data, mendukung para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan bukti data dan visualisasinya. Ada beberapa jenis tipe dari visualisasi data. Kalau kita lihat di sini ada area atau ukuran, yaitu bisa menggunakan bubble chart, trip map, area chart, yaitu membandingkan proporsi dengan magnitudenya. Terus warna. Nah, ini berarti kalau berkaitan dengan warna ada heat map, correlate map, menunjukkan intensitas data distribusi data. Kemudian ada gambar, kita bisa melihat ini dari ada ikonnya, pictograph, icon array. Ini bertujuan untuk meningkatkan engagement dan kemudahan pemahaman. Kemudian ada grafik, kita bisa lihat di sini ada bar chart, line chart, scatter plot. Nah, ini digunakan biasanya adalah untuk standar analisis kuantitatif
dalam statistik. Kemudian adalah konsep, yaitu seperti mind mapping, network diagram. Nah, ini biasanya untuk menampilkan hubungan dan hierarki. Nah, nanti di visualisasi data, analisis dan visualisasi data, Anda juga dituntut atau harus bisa mengoperasikan pemrograman RStudio. Nah, fitur RStudio yang nantinya kita bisa gunakan untuk membuat visualisasi data yang lebih menarik. Di sini ada ggplot. Ini adalah sistem grafis deklaratif untuk membuat visualisasi yang elegan dengan berlapis, fokus pada grammar of graphics. Kemudian ada Plotly. Nah, Plotly ini pustaka grafik, ini juga sangat interaktif juga untuk membuat plot berbasis web yang dinamis dan dapat dieksplorasi. Dan ada yang lebih menarik lagi, yaitu kita bisa menambahkan extension Shiny, karena di dalam Shiny ini kita bisa membuat kerangka kerja aplikasi R yang nantinya bisa berbasis web untuk membangun dashboard interaktif langsung di R, yang memungkinkan pengguna itu bisa menjelajahi data sendiri. Langkah-langkah membuat visualisasi data, ada beberapa langkah. Pertama, ada persiapan data, tipe-tipe visualnya, terus nanti kita masukkan di pemrograman R, implementasi di R-nya. Kemudian kita ada evaluasi dan penyempurnaannya. Nah, ini kalau kita mau buat langkah-langkahnya, yang pertama persiapan data, apa saja yang kita harus lakukan di dalam persiapan dan pemahaman data. Yang pertama, kita harus paham dulu bagaimana cara mengumpulkan dan membersihkan data. Karena proses pengumpulan data itu pastinya dari berbagai sumber, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan data, itu mengenai nilai yang hilang, duplikat, dan outlier agar dapat siap dianalisis. Jadi kita hanya mengambil data-data yang akan kita analisis saja. Kemudian memahami struktur dan karakteristik data. Kita harus tahu bagaimana tipe-tipe data tersebut. Kalau kita lihat ada jenisnya numerik, kategori, ordinal. Nah, ini berarti berkaitan dengan distribusi data serta hubungan antara variabel sebagai fondasi pemilihan visualisasi yang nantinya tepat digunakan. Langkah kedua yaitu pemilihan tipe visualisasi. Ini saya buat seperti diagramnya, karena untuk melihat ini kita harus melihat memulainya dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kata kuncinya di sini, pesan yang akan disampaikan. Apakah kita akan menggunakan perbandingan, trend over time, part of wall, distribution, relationship, ya. Dan ini kita akan kemas. Yang akan kita gunakan adalah misalkan kalau di perbandingan kita akan lebih bagusnya menggunakan bar chart dan sebagainya. Trend of time kita bisa gunakan line chart dan seterusnya. Tujuannya apa? Di sini adalah pemilihan tipe visualisasi. Pemilihan tipe visualisasi harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis. Apakah untuk membandingkan, menunjuk ke tren misalkan, kemudian distribusi atau hubungan antara variabel. Terus kemudian mempertimbangkan pesan yang ingin kita sampaikan. Setiap visualisasi harus memiliki satu pesan utama yang jelas. Pertimbangan audiens pastinya, dan konteks presentasi sebelum memilih jenis grafik yang paling komunikatif. Langkah ketiga yaitu implementasi dengan RStudio. Pastinya kita harus memahami dulu kira-kira bagian-bagian library apa saja yang atau kode apa saja yang nantinya digunakan untuk membuat visualisasi data di RStudio. Yang pertama yang kita lakukan harus menulis kode untuk membuat visualisasi di dalam program R. Implementasi visualisasi dilakukan dengan menulis skrip R yang terstruktur, mulai dari pemuatan data. Nah, jadi kita import data, transformasi hingga rendering grafik. Tentunya kita akan menggunakan beberapa extension yang ada di R, yaitu seperti ggplot2. Ini digunakan untuk grammar of graphics yang memungkinkan pembuatan visualisasi yang lebih fleksibel, berlapis, dan estetis
dengan sintaks yang konsisten dan intuitif. Langkah keempat yaitu langkah terakhir ini ya adalah evaluasi dan penyempurnaan. Mengevaluasi kejelasan visualisasi. Evaluasi dilakukan untuk apa? Untuk menguji, menyampaikan pesan utama secara jelas, apakah sudah jelas atau sudah akurat, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah terhadap audiens. Kemudian melakukan penyempurnaan dan optimasi. Proses ini sangat penting karena mencakup misalkan kita mau menambahkan warna, label, skala, dan sebagainya. Kita harus memastikan bahwa visualisasi itu mencapai standar komunikatif data yang optimal. Perlu digarisbawahi bahwa visualisasi yang baik adalah hasil proses evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari materi pengayaan yaitu keterampilan penting dalam analisis data, yaitu bahwa visualisasi data merupakan keterampilan fundamental yang wajib dikuasai oleh setiap analis data untuk menyampaikan temuan secara efektif. Kemudian juga harus paham pemilihan tipe yang tepat, memilih visualisasi yang sesuai dengan karakteristik data dan tujuan komunikatif akan meningkatkan seberapa besar efektivitas penyampaian informasi itu bisa berjalan secara signifikan. Nah, sumbernya di sini ada referensi utama yaitu analisis data, visualisasi data yang kita bisa ambil di kode atau buku terkait pembelajaran di Universitas Terbuka, library Universitas Terbuka. Kemudian ini juga ada beberapa sumber yang kita bisa langsung klik ya, dan ada prasyarat juga bahwa Anda nanti juga harus menginstal pemrograman R, karena nanti kita akan menggunakan pemrograman R untuk di setiap praktikumnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.